Assalamualaikum sahabat seribu kisah nyata. Di tengah kemewahan mall besar, ketika semua mata hanya melihat penampilan seorang wanita berpakaian lusuh datang bukan untuk mencuri, bukan untuk membuat onar. Ia hanya ingin membeli sebuah tas. Tapi karena tampilannya, ia dihina, dilecehkan, diusir seperti sampah. Tidak ada yang tahu bahwa langkah lusuhnya itu akan mengguncang pondasi mall tersebut, hingga semuanya jatuh bersujud di kakinya. Inilah kisah nyata yang tak akan pernah mereka lupakan. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Suasana mall siang itu terasa megah dan elegan, seperti biasa. Lantai-lantai marmer yang mengilap memantulkan cahaya lampu gantung kristal yang menggantung di langit-langit tinggi. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi kopi dari kafe ternama di sudut lobi, menyelimuti udara dengan kesan mewah yang khas. Setiap langkah pengunjung menghasilkan bunyi yang bersih dan mantap, seolah dunia di dalam mall itu diciptakan hanya untuk orang-orang terpilih. Di lorong utama, para wanita paruh baya yang mengenakan tas-tas branded dari luar negeri berjalan dengan kepala tegak. Mereka berbincang sambil tertawa kecil, membahas rencana liburan ke luar negeri, pesta ulang tahun cucu, atau sekadar mengejek model terbaru yang menurut mereka kurang berkelas. Para suami berdasi rapi ikut mengiringi dengan tatapan dingin dan ponsel yang tak pernah lepas dari tangan. Di sisi lain, para pegawai toko sibuk memoles etalase dan menyambut setiap calon pembeli dengan senyum setengah terlatih. Ada yang menawarkan sepatu dengan nada tinggi bersemangat. Ada yang memamerkan dompet kulit dengan sorotan lampu khusus yang membuat warnanya tampak lebih mahal dari kenyataan. Di lantai 2, butik tas mewah berlogo emas menjadi magnet perhatian. Dinding kaca bening memamerkan tas-tas berwarna pastel, tergantung rapi di rak kayu jati yang dibuat khusus. Di balik konter, seorang pegawai wanita bersanggul rapi, berdiri dengan postur tegak dan sorot mata penuh penilaian. Namanya Risa. Ia dikenal sebagai penjaga butik paling selektif di mall itu. Tidak semua yang masuk boleh menyentuh barang, apalagi mencobanya. Namun, siang itu, segalanya berubah. Di antara gemerlap lantai dan gaung musik instrumental elegan, sebuah suara langkah yang asing mulai terdengar. Tidak cepat, tidak juga mantap, tapi pelan dan menyeret. Beberapa orang yang sedang duduk di sofa tengah lobi mulai melirik. Beberapa lainnya bahkan menutup hidung. Seorang wanita muncul dari arah pintu kaca utama mall. Penampilannya bertolak belakang dari semua yang ada di dalam gedung itu. Ia mengenakan kaos longgar yang sudah berubah warna, robek di bagian bahu, dan tampak kumal seolah belum dicuci berminggu-minggu. Celananya lusuh, seperti celana yang pernah hitam tapi kini berubah menjadi abu-abu kelelahan. Rambutnya tidak terikat, kusut dan menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Sandal jepit tipis di kakinya tampak kedodoran. Dia berjalan pelan, menunduk sedikit. Di tangan kirinya tergantung kantong plastik transparan berisi botol air mineral dan 2 buah roti kecil. Di tangan kanannya, ada selembar uang ribuan yang terlipat. Orang-orang berhenti bicara. Suasana menjadi hening sejenak. Hanya langkah wanita itu yang terdengar menggema di lantai marmer. Beberapa petugas keamanan yang berdiri di dekat eskalator saling pandang. Seorang dari mereka mulai berjalan perlahan mendekat, tapi hanya mengikuti dari belakang. Tidak langsung menghadang. Wanita itu tak menoleh ke siapapun. Ia terus melangkah lurus, melewati butik pakaian, konter perhiasan, dan restoran dengan harga yang hanya bisa dibaca oleh orang yang tidak perlu bertanya. Tatapannya kosong, tapi matanya, ada sesuatu di sana. Seperti seseorang yang tahu betul apa yang sedang ia cari. Langkahnya berhenti di depan toko tas mewah. Risa, si pegawai butik, sedang menyusun tas terbaru di rak ketika wanita itu masuk. Bel berbunyi pelan. Ting!
nyaring namun sopan. Risa menoleh. Ekspresinya langsung berubah. Dari wajah yang tadinya anggun dan berseri, kini berubah menjadi kerutan jijik. Ia memicingkan mata, lalu menurunkan kedua tangannya ke pinggang. "Hei," katanya, "kamu nyasar ya?" Wanita itu tidak menjawab. Ia menatap Raktas dengan tatapan yang tenang. Tangannya bergerak pelan, menyentuh satu tas berwarna krem dengan list emas. Tas itu tidak terlalu besar, tapi harganya cukup untuk membeli sepeda motor bekas. Astaga! Risa melangkah cepat, mendekat dan langsung merebut tas dari tangan si wanita. "Jangan sentuh barang di sini. Tanganmu kotor." Wanita itu mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. "Aku mau beli," katanya pelan. Seketika Risa tertawa. Tawa yang pendek, sinis, dan memancing perhatian para pengunjung lain yang sudah mulai mengintip dari luar toko. "Mau beli? Kamu?" Risa menunjuk wajah wanita itu dari atas ke bawah. "Kamu pikir ini pasar loak?" "Aku bawa uang," kata wanita itu lagi, lebih pelan. "Uang?" Risa melipat tangan. Bawa 100.000 juga nggak bakal cukup buat beli resletingnya. Salah satu pegawai toko lain muncul dari belakang. Ia membawa ponsel dan mulai merekam diam-diam. Pengunjung di luar butik mulai membentuk kerumunan kecil. "Hayo, keluar, sebelum aku panggil satpam," bentak Risa. "Kami nggak butuh pengemis merusak suasana." Wanita itu terdiam. Ia memandang tas itu sekali lagi, lalu melangkah pelan keluar dari toko. Tidak berkata apa-apa lagi. Di luar, suara tawa kecil terdengar dari dua remaja wanita yang sedang menonton. Seorang pria parubaya yang memakai jas branded bahkan mengangkat alisnya sambil berkomentar pelan. "Tolonglah, jaga kualitas mall ini. Jangan asal terima pengunjung." Wanita itu masih tidak menoleh. Langkahnya ringan, tapi matanya masih tajam, menyapu setiap wajah yang mengejeknya. Dan di luar mall, ia berhenti sebentar. Tangannya merogoh kantong celananya. Ia mengambil sesuatu. Sebuah ponsel tua, penuh retakan. Dengan jempolnya, ia mengetikkan sebuah pesan. Lalu, ia menghilang di balik trotoar ramai Jakarta. Tak ada yang tahu bahwa beberapa jam lagi, semua yang tertawa akan terdiam. Dan mall itu tidak akan pernah sama lagi. Langit mulai menguning saat matahari mulai menuruni cakrawala kota. Di luar mall, suara kendaraan masih terdengar riuh, khas Jakarta di jam pulang kantor. Namun di dalam mall, semuanya tetap berjalan seperti biasa. Pegawai sibuk merapikan display, security lalu lalang dengan tatapan waspada, dan para pengunjung terus berdatangan. Tak ada yang ingat tentang wanita lusuh yang siang tadi diusir dengan hinaan. Tak ada yang peduli. Dunia mall itu sudah terbiasa dengan penampilan yang licin, mewah, dan bersih dari segala celah. Risa, si pegawai butik tas, sedang duduk di sofa panjang di ruang staf. Tangannya memainkan ponsel sambil tersenyum kecil melihat video yang diunggah oleh temannya. Video itu menampilkan rekaman dari kamera ponsel yang diambil diam-diam saat ia menghina wanita tadi. "Gila sih Riz," komentar salah satu teman sesama pegawai. "Ekspresimu pas ngomong, resleting aja gak kebeli. Tuh bener-bener keren banget." Risa tertawa, membusungkan dada. "Ya iyalah, kita ini kerja di tempat berkelas, bukan pasar malam. Harus berani ngebedain mana yang pantas dan mana yang enggak." "Pantas trending deh videonya," kata yang lain sambil memperlihatkan jumlah like yang terus naik. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa tawa-tawa itu akan segera membeku. Sebab, di lantai atas, di ruang kontrol tersembunyi, belasan petugas berpakaian sipil tengah menyaksikan rekaman CCTV dari siang hari itu. Sorot mata mereka tegas, dan beberapa dari mereka sesekali mencatat sesuatu di buku kecil yang lusuh. "Ini dia," kata seorang pria berusia 50-an yang duduk di tengah. Ia memakai jas coklat muda dan kemeja putih. Rambutnya setengah ubanan, tapi postur tubuhnya masih tegak dan berwibawa. Ia menunjuk layar saat wajah wanita lusuh itu terekam jelas saat melangkah masuk. Petugas lain memperbesar gambar, memusatkan wajah wanita itu.
Seketika ruangan itu sunyi. Semua mata menatap layar, dan seorang dari mereka langsung mengangkat telepon sambil berkata, "Target sudah masuk. Konfirmasi identitas. Kami bersiap untuk perintah selanjutnya." Di saat yang sama, di halaman belakang mall, beberapa mobil berwarna hitam mulai berdatangan tanpa suara. Plat nomornya tidak biasa. Ada yang plat dinas pemerintahan. Ada juga yang hanya berwarna hitam polos. Petugas keamanan yang berjaga di basement mulai merasa gelisah. Seorang dari mereka hendak menghampiri salah satu mobil itu, namun dihadang oleh pria berseragam sipil yang menunjukkan kartu identitas resmi. "Mulai persiapan penutupan," kata pria itu datar. "Penutupan, Pak?" tanya satpam dengan dahi berkerut. "Ya, sekarang." Sementara itu, di lantai 1, pengumuman mendadak terdengar dari pengeras suara. Suara wanita dari bagian informasi terdengar tenang, tapi jelas. "Perhatian kepada seluruh pengunjung. Demi alasan teknis dan keamanan, seluruh operasional mall akan dihentikan sementara. Mohon kepada seluruh pengunjung untuk meninggalkan area dalam waktu 10 menit ke depan." Pengunjung saling pandang. Beberapa mulai mengangkat alis. Suara gaduh pelan mulai terdengar dari berbagai sudut. "Ada bomnya. Kenapa tiba-tiba ditutup? Aduh, aku belum bayar di kasir." Pegawai butik panik. Risa keluar dari ruang staf, menatap ke arah eskalator dengan bingung. Kenapa tiba-tiba mall ditutup sih? Biasanya kalau pemadaman listrik aja, ada pemberitahuan dari pagi. Tak lama kemudian, 2 orang pria berpakaian sipil masuk ke butiknya. "Selamat sore. Kami minta Anda segera tinggalkan tempat ini." Risa mengernyit. "Maaf, ini toko resmi. Saya nggak bisa sembarangan keluar tanpa konfirmasi manajer. Kami dari tim penyelidik. Perintah langsung," kata pria itu sambil menunjukkan dokumen resmi bertanda lambang negara. Wajah Risa langsung berubah. Ia tak sempat banyak bicara. 2 wanita petugas lain muncul dari belakang dan langsung menarik tirai toko, menurunkan rolling door, dan menggiring semua pegawai keluar. Kerumunan mulai meninggalkan mall. Beberapa anak menangis, wanita tua menggerutu, dan beberapa pria berpakaian jas terlihat menelepon seseorang dengan nada panik. Lalu, satu demi satu mobil hitam berhenti di halaman depan mall. Pintu mobil pertama terbuka. Seorang pria tua, berkepala botak, turun dengan langkah pelan tapi mantap. Ia mengenakan setelan resmi lengkap dengan pin bertanda negara. Matanya menyapu seluruh bangunan mall, lalu berhenti pada salah satu pintu masuk yang terbuka lebar. Di belakangnya, keluar seorang wanita. Semua orang yang melihat hanya bisa terdiam. Ia masih mengenakan pakaian yang sama seperti siang tadi. Kaos lusuh, celana kusam, sandal tipis. Tapi kini, sorot matanya berbeda. Tatapannya seperti bara api yang tersembunyi di balik abu dingin. Tenang, tapi menyala. Beberapa orang yang tadi menertawakannya mulai menyadari. Tapi mereka belum berani percaya. Mereka hanya membeku di tempat. Wanita itu melangkah masuk. Bersama puluhan petugas yang mulai menyisir ruangan, butik, dan konter dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya wanita itu. Tapi satu hal mulai terasa. Ia bukan siapa-siapa yang bisa disepelekan. Dan pemilik mall sebentar lagi akan mengetahui sendiri akibat dari kesombongan dan ketamakan yang selama ini ia sembunyikan di balik cermin-cermin mewah dan lampu-lampu kristal. Pemilik mall, seorang pria parubaya bernama Darman Kusuma, sedang berada di ruang VIP lantai tertinggi saat pengumuman penutupan tiba-tiba terdengar. Ia baru saja selesai makan malam ringan dengan 2 rekan bisnis asingnya. Di atas meja kayu mahoni mengkilap, masih tersisa sisa buah impor dan 2 gelas anggur merah mahal. Kenapa mall ditutup? Hari Jumat sore seperti ini? Gumam Darman, mengernyit sambil menatap ke arah dinding kaca yang memperlihatkan langit kota yang mulai gelap. Seorang asistennya masuk terburu-buru. Wajahnya tegang. "Pak, ada beberapa mobil dinas masuk ke area belakang. Mereka membawa surat resmi, dan membawa serta seseorang." "Seseorang?" Darman meletakkan gelasnya. "Siapa?" "Pejabat pusat."
Asisten itu menelan ludah. Belum jelas, Pak. Tapi yang pasti, mereka minta semua operasional dihentikan. Mereka bilang akan melakukan penggeledahan. Wajah Darman memucat. Penggeledahan? Di mana? Tanpa pemberitahuan lebih dulu? Siapa yang bisa berani begitu? Darman segera berdiri, memanggil sekretaris dan beberapa staf keamanan seniornya. Ia memerintahkan mereka untuk mengecek langsung siapa yang datang dan atas dasar apa maunya diacak-acak seperti ini. Namun sebelum mereka sempat keluar dari ruangan, seorang pria berseragam sipil dengan rompi khusus dan papan ID berlogo negara telah masuk tanpa permisi. Maaf, Pak Darman, kami membawa surat resmi. Kami akan mulai pemeriksaan di seluruh lantai. Ada dugaan aktivitas keuangan tidak sah yang selama ini berlangsung di beberapa tenant mall ini. Kami juga ingin bertemu langsung dengan pemilik utama untuk dimintai keterangan. Darman menegang. Ia mencoba menjaga senyum sopan. Tentu. Tapi kenapa mendadak begini? Bisa kita duduk dan bicarakan dulu dengan tenang. Namun petugas itu hanya menjawab singkat. Sudah terlalu banyak yang tenang, Pak. Sekarang waktunya ditertibkan. Di bawah, di lorong utama mall, puluhan petugas menyebar ke setiap toko. Mereka tidak sembarangan menggeledah, tapi sorot mata mereka menunjukkan bahwa mereka tahu persis apa yang mereka cari. Mereka membuka salah satu konter kecil di pojok dekat eskalator. Di balik lemari kaca parfum, ditemukan laci tersembunyi berisi setumpuk buku rekening. Satu demi satu dibuka, dan di dalamnya tercatat transaksi-transaksi dengan angka yang tak masuk akal, dan nama-nama penerima yang tidak terdaftar sebagai pemilik tenant. Beberapa pegawai mall mulai berbisik-bisik. Ada yang panik, ada yang tiba-tiba berlari ke toilet dengan wajah pucat. Di butik tas mewah, Risa berdiri kaku. Ia ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut. Beberapa petugas sudah mencatat namanya dan meminta akses CCTV ke seluruh kejadian siang tadi. Saat itu, seorang wanita dengan pakaian lusuh berjalan pelan ke arah butik. Semua mata menoleh. Para petugas memberi jalan. Bukan karena hormat, tapi karena mereka tahu wanita inilah titik mula dari semua ini. Risa menatap wanita itu dengan mata terbelalak. Ia seperti sedang melihat hantu. Kamu, bisiknya. Kamu yang tadi siang. Wanita itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di depan butik, memandang ke dalam ruangan dengan tatapan kosong. Namun dari sorot matanya, terlihat jelas ia mengingat segalanya. Pegawai lain, termasuk rekan-rekan Risa yang tadi tertawa bersama, kini berdiri mematung. Tak ada satupun yang berani membuka suara. Dan di belakang wanita itu, seorang pria tua berjubah resmi melangkah masuk. Ia berdiri di samping wanita tersebut, menatap butik itu dengan wajah dingin. Lalu, kepada para petugas, ia berkata, lanjutkan pemeriksaan. Mulai dari tenant ini. Orang-orang pun tahu, tak perlu pengumuman, tak perlu konferensi pers. Wanita yang diusir dengan hinaan itu, ternyata bukan orang biasa. Namun siapa dia sebenarnya? Belum ada yang tahu pasti. Sementara itu, di ruang kantor pemilik mall, Darman baru saja selesai menerima telepon penting. Suaranya terdengar kaku. Tangan yang menggenggam ponsel bergetar. Pak Darman, kata salah satu anak buahnya yang baru kembali dari bawah. Maaf, tapi wanita yang datang itu, katanya anak dari pejabat pusat yang sedang menyelidiki keuangan kita. Apa? Suara Darman langsung pecah. Anak siapa? Tak ada jawaban. Tapi pintu ruangannya terbuka. Wanita itu berdiri di sana. Masih dengan kaos lusuh, celana kusam. Tapi seluruh ruangan menjadi hening seketika. Pria tua di sebelahnya membuka topinya perlahan, menatap Darman tajam, lalu berkata, kau tahu siapa yang tadi kau suruh usir dari Mall MU? Darman perlahan jatuh terduduk di sofa. Ia belum percaya. Tapi dunia yang selama ini ia pijak, mulai retak. Bukan karena wanita itu kaya, tapi karena ia menolak dihina. Dan kini berdiri membawa kebenaran yang tidak bisa dibeli dengan uang. Maya hanya menatapnya sebentar. Lalu ia melangkah masuk perlahan. Dan Darman jatuh bersimpuh,
dengan dahi menyentuh lantai. Namun Maya tidak berkata apa-apa, karena luka yang ia bawa bukan untuk dibalas dengan suara, melainkan untuk disaksikan oleh semua yang menyangka bahwa martabat seseorang bisa ditakar dari pakaiannya. Senja perlahan menurunkan tirainya di langit Jakarta. Cahaya oranye mulai berubah menjadi kebiruan. Namun suasana di dalam mal itu justru memanas. Para pegawai, pengunjung yang belum sempat pulang, dan staf tenant mulai bertanya-tanya, saling berbisik, mencoba mengerti kenapa semua ini terjadi begitu mendadak. Toko demi toko ditutup. Rolling door digulung ke bawah. Suara petugas yang berseliweran menyebut nama tenant dan kode internal terdengar di radio komunikasi. Di antara mereka, satu nama disebut berulang kali, Darman Kusuma. Di lantai dasar, di tengah pusat perbelanjaan yang tadi siang penuh tawa dan ejekan, kini berdiri seorang wanita diam. Ia berdiri dengan tenang, tanpa penjagaan, tanpa pengumuman. Pakaian lusuhnya tetap sama. Tidak ada perubahan penampilan. Ia tidak datang untuk pamer status. Ia tidak membawa kekuasaan di pundaknya. Ia datang sebagai dirinya sendiri. Namun kini, tatapan orang-orang kepadanya telah berubah. Orang-orang mulai menyadari ada sesuatu yang mereka lewatkan dari sorot matanya. Bukan kebencian, bukan dendam, tapi sesuatu yang lebih sunyi dan lebih dalam. Senyum tipis muncul di bibirnya. Senyum yang membuat siapapun yang melihat merasa malu, bukan karena dia tersenyum, tapi karena mereka tidak mengenal senyum itu. Senyum yang muncul bukan karena menang, tapi karena sudah terbiasa kalah dan tetap bertahan. Di ruang rapat eksekutif lantai 7, Darman masih gemetar. Pria itu, yang selama ini dikenal sebagai pemilik mal dengan reputasi tinggi, kini duduk membungkuk, dikelilingi berkas-berkas keuangan yang dibawa oleh petugas pemeriksa. Pria tua yang tadi datang bersama wanita itu kini berdiri di depannya. "Aku sudah lama menunggumu jatuh, Darman," ucap pria itu dengan suara datar. "Pak, saya tidak tahu apa maksud Anda. Saya hanya menjalankan bisnis. Saya tidak ada yang salah dalam catatan keuangan kami." "Tentu," balas pria tua itu dingin. Semua koruptor bicara seperti itu saat pertama kali ditanya. Wajah Darman menegang. Tapi sebelum ia sempat menjawab, pintu terbuka. Wanita itu masuk. Perlahan, ia membawa selembar amplop coklat yang sudah lusuh dan terlipat. Ia meletakkannya di meja. Lalu duduk. Darman memandangnya lama. Matanya memicing, mencoba menebak. Kamu siapa sebenarnya? Kenapa semua ini terjadi karena kamu?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mendorong amplop itu pelan ke arah Darman. Dengan tangan gemetar, Darman membukanya. Isinya bukan laporan keuangan, bukan dokumen rahasia, tapi selembar kertas foto berwarna pudar. Di dalam foto itu tampak seorang pria muda, berdiri di depan bangunan tua sambil menggendong bayi kecil yang dibungkus kain putih. Di belakangnya, tertulis dengan spidol, "Jangan pernah lupa siapa yang kau injak hari ini." Wajah Darman memucat. Ia mengenali foto itu. Ia mengenali pria di dalamnya. Dan ia mulai menyadari, wanita yang kini duduk di depannya adalah bayi yang dulu pernah ditinggalkannya. Di lantai bawah, suasana makin mencekam. Beberapa tenant mulai mencoba bernegosiasi. Mereka tidak tahu bahwa ini bukan hanya penutupan sementara. Ini adalah pembekuan. Seluruh sistem pembayaran mal diblokir. Rekening utama dibekukan. Semua akses ke gudang disegel. Dan di antara semua keramaian itu, salah satu petugas keamanan menghampiri seorang pegawai wanita bersanggul rapi yang berdiri terpaku di pojok butik tas mewah. "Saudari Risa?" tanya petugas itu. Risa menoleh, pelan. Wajahnya tidak lagi sombong. Penuh ketakutan. "Iya," jawabnya pelan. "Anda diminta untuk mengikuti proses pemeriksaan internal. Ada laporan tentang perlakuan diskriminatif dan penghinaan verbal terhadap pengunjung." "Pengunjung?" Risa bergetar. "Maksudnya, yang tadi siang?" Petugas itu mengangguk. Risa mulai menangis.
Ia menggelengkan kepala. Saya tidak tahu siapa dia. Saya hanya... Tepat, kau tidak tahu siapa dia. Jawab petugas itu dingin. Itulah masalahnya. Risa dibawa menjauh. Ia menoleh sekali ke belakang, melihat butik yang biasanya ia jaga dengan angkuh, kini gelap dan tertutup. Maya masih berdiri di koridor utama mall. Ia melihat ke arah langit-langit tinggi, ke lampu kristal yang bergoyang sedikit tertiup angin dari pintu depan yang terbuka. Cahaya senja menyusup masuk, menciptakan pantulan di lantai marmer. Di dalam pikirannya, terputar ulang semua kejadian hari itu. Bukan hanya penghinaan yang menyakitkan, tapi bagaimana semua orang dengan mudah ikut menertawakan. Bagaimana tidak satupun orang yang membelanya. Bagaimana kemewahan bisa mengubah manusia menjadi makhluk yang mudah merendahkan. Namun Maya tidak datang untuk membalas. Ia datang untuk mengingatkan bahwa tidak semua yang diam itu lemah, dan tidak semua yang kumuh itu hina. Sebab di balik pakaian robek dan sandal tipis, bisa saja tersembunyi mata yang menyaksikan, dan tangan yang akan menggenggam keadilan saat waktu telah tiba. 2 jam setelah penutupan mendadak mall, berita itu mulai menyebar. Awalnya hanya status-status di media sosial yang mempertanyakan kenapa mall mewah yang biasanya buka hingga malam kini gelap dan dikawal ketat. Lalu foto-foto mulai bermunculan. Mobil dinas parkir berjejer. Polisi sipil berseragam. Para pengunjung yang diusir mendadak. Suara-suara penasaran mulai mengisi ruang komentar. Namun ada satu foto yang membuat semua orang berhenti mengetik. Foto itu diambil diam-diam oleh seorang barista dari lantai 2. Dalam frame yang buram, tampak seorang wanita berpakaian sangat lusuh berdiri di tengah koridor utama mall, dikelilingi oleh petugas, dengan seorang pria tua berbaju dinas berdiri di sampingnya. Mereka tidak sedang bicara, tidak sedang berteriak. Tapi tatapan wanita itu ke arah kamera, menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Judul unggahan itu singkat, "Siapa dia sebenarnya?" Dan sejak saat itu, ribuan orang mulai mencari tahu. Di ruang rapat mall, Darman masih tertunduk. Wajahnya kini bukan lagi wajah seorang penguasa properti, tapi wajah seorang pria yang sedang melihat hidupnya runtuh pelan-pelan. Pria tua yang berdiri di depannya, yang semua orang tahu sebagai salah satu tokoh penting di bidang pemberantasan korupsi dalam dunia usaha dan perdagangan, menatapnya lama. "Kamu pikir kami tidak tahu apa yang terjadi di balik tenan-tenan palsu itu?" ucapnya perlahan. Darman tidak menjawab. "Selama bertahun-tahun kamu cuci uang dari bisnis ilegal, menjual nama rekan bisnis luar negeri, dan menipu pengunjung dengan transaksi palsu dari tenan bayangan," lanjutnya. "Kamu pikir dengan membungkusnya dalam bangunan mewah dan staf berjas, semua akan terlihat halal?" Masih tak ada jawaban. Namun ketika pria itu menoleh ke arah Maya dan berkata, "Kau siap melaporkannya sekarang?" Seisi ruangan terdiam. Maya melangkah maju. Di tangannya, ia membawa sebuah tablet kecil yang sudah retak di sisi kanan layar. Ia menyalakan sebuah video. Rekaman CCTV dari ruang arsip bawah tanah mall. Sesosok pria yang dibayar Darman sedang menukar data transaksi asli dengan versi yang sudah dimanipulasi. Ada rekaman waktu. Ada wajah. Ada bukti. Darman menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kenapa?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Kenapa kamu bisa punya rekaman itu? Siapa kamu sebenarnya?" Tapi Maya tetap diam. Ia tidak menjawab, tidak membalas, karena bukan itu yang ia cari. Di luar, mall mulai sunyi. Pengunjung sudah habis. Hanya petugas dan pegawai yang tersisa. Risa duduk di kursi lorong belakang, didampingi 2 staf internal. Ia tak menangis lagi. Wajahnya kosong, tapi bahunya masih gemetar. Ia memandangi tangan sendiri. Tangan yang siang tadi ia gunakan untuk merebut tas dari seorang wanita, tanpa tahu siapa yang sedang ia injak. "Kenapa kamu lakukan itu?" tanya salah satu staf. Aku cuma ikut aturan. Aku menjaga citra toko." "Semua pegawai juga begitu," jawab Risa lemah. "Tapi kamu menghina." "Kamu tertawa." Risa terdiam. Napasnya berat. Aku kira dia cuma gembel."
Kalimat itu keluar pelan, seolah tidak sadar bahwa justru itu akar dari segalanya. Pegawai lain yang dulu menyemangatinya kini menghindar. Tidak ada satupun yang datang membela. Tak ada yang membisikkan, "Kamu tidak salah, kok." Tidak ada pelukan penghiburan. Tidak ada tangan yang menggenggamnya. Karena ketika wajah-wajah licik disorot lampu terang, semua akan berlari menyelamatkan diri masing-masing. Maya melangkah keluar dari ruang rapat. Ia menuruni tangga darurat, tanpa diantar siapapun. Di lorong sepi yang hanya diterangi lampu neon pucat, ia berhenti sejenak. Tangannya menyentuh dinding. Tangannya yang sama, yang tadi siang disentak kasar oleh Risa. Tangannya yang selama ini mengangkat karung beras di rumah, merawat ayahnya yang sakit, menggendong adiknya saat ibunya pergi, kini menjadi tangan yang mengguncang bangunan mewah yang selama ini membanggakan kemunafikan. Ia menghela napas, lalu berjalan lagi. Darman masih di dalam ruang rapat, memegang foto lama yang tadi diberikan Maya. Ia menyadari, ia mengenali lelaki di dalam foto itu. Teman lama, dulu kuli proyek, pernah ditolongnya sebentar, lalu ditinggalkannya ketika proyek berubah menjadi besar. Darman tidak pernah tahu bahwa anak dari lelaki itu tumbuh diam-diam, mengamati, menyimpan. Dan kini, saat semua hal telah dibuat rapuh oleh kelalaian dan kesombongan, wanita itu datang, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebenaran yang telanjang, yang tak bisa ditolak, tak bisa dibeli. Di luar gedung, langit sudah gelap. Hanya sisa cahaya dari billboard iklan yang menerangi wajah Maya saat ia berdiri di pelataran mall. Di hadapannya, seorang petugas mendekat. "Semua dokumen sudah siap. Anda bisa menandatangani di mobil jika ingin pulang malam ini." Maya menoleh pelan. "Tidak, aku masih ingin lihat mall ini kosong." Petugas itu mengangguk, lalu pergi. Maya berdiri sendiri. Angin malam meniup pelan ujung kaos lusuhnya, tapi matanya tetap menatap bangunan besar itu. Mall yang dulu begitu sombong menyaring siapa yang boleh masuk, kini tertunduk di hadapannya. Dan saat pemilik mall akhirnya digiring keluar oleh petugas, dengan tangan diborgol, Darman berhenti sejenak di anak tangga utama. Ia melihat Maya dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca. Lalu, di hadapan semua orang, ia menjatuhkan diri, bersujud, menyentuh lantai. Namun Maya tidak bergerak, karena kehormatan, bukan untuk dibayar dengan lutut, tapi dihormati. Sejak awal, malam di Jakarta mulai larut. Lampu-lampu kota berpendar di permukaan jalan yang basah tersapu gerimis. Dari kejauhan, mall yang sebelumnya menjadi simbol kemewahan kini berdiri seperti bangunan kosong tak bernyawa. Tak ada pengunjung. Tak ada tawa, tak ada suara musik lembut dari speaker tersembunyi di balik plafon. Yang tersisa hanyalah dingin dan sunyi. Maya berdiri di balik kaca lobi utama. Rambutnya masih terurai berantakan, ujung kaosnya tertempel gerimis, dan sandal tipisnya basah oleh air hujan yang terbawa angin malam. Tapi ia tetap berdiri, memandangi barisan toko yang sudah tak lagi menyala. Sorot matanya tenang, tapi jauh. Seolah sedang menatap masa kecilnya, atau mungkin masa depan orang lain. Dari balik salah satu tiang, seseorang berjalan perlahan mendekat. Seorang wanita tua berkerudung abu-abu, membawa tas plastik berisi sisa makanan. Ia tampak ragu saat hendak melangkah masuk. Petugas keamanan yang baru bertugas malam itu mendekatinya. "Maaf, Bu, mall sedang ditutup." Wanita tua itu menunduk. "Saya cuma mau numpang duduk sebentar. Kaki saya kram." Petugas itu menatapnya, lalu melirik Maya yang berdiri tak jauh. Maya berjalan pelan menghampiri wanita itu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan pada petugas, lalu menuntun si ibu tua menuju bangku kayu dekat pintu. Wanita tua itu duduk dengan napas tertahan. Ia menatap Maya dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu kerja di sini, Nak?" Maya tersenyum samar. "Bukan. Tapi kamu yang barusan diomongin orang-orang ya? Yang bikin mall ini ditutup?" Pertanyaan itu tidak dijawab. Maya hanya duduk di sampingnya,
membiarkan suara malam menjawab sendiri. Si ibu tua membuka tas plastiknya, mengeluarkan sebungkus roti dan 2 potong tempe goreng. Ia menyodorkannya pada Maya. "Makanlah, kamu kelihatan capek." Maya menatap roti itu lama, lalu menerimanya dengan 2 tangan. "Terima kasih, Bu." Wanita tua itu tertawa kecil. "Baru kali ini ada orang yang berpakaian kayak kamu, tapi dikawal mobil dinas." Maya hanya tersenyum. "Pakaian bukan tiket masuk, Bu. Kadang justru bikin kita ditendang keluar." Wanita tua itu mengangguk pelan. "Aku pernah ditolak masuk rumah sakit karena dibilang gak mampu bayar. Padahal anakku udah gak bisa napas waktu itu." Ia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Dan dia meninggal di trotoar depan ruang IGD. Angin malam berembus pelan, membawa kisah itu entah kemana. Maya menggenggam roti di tangannya. Ia menunduk dalam. "Mungkin itu sebabnya saya datang ke sini hari ini," bisiknya. "Bukan hanya karena mereka menghina saya, tapi karena terlalu banyak yang sudah dianiaya tanpa suara." Wanita tua itu memegang tangan Maya. "Semoga kamu kuat, Nak. Dunia ini kadang nggak tahu malu." Sementara itu, Darman Kusuma sudah dibawa ke sebuah gedung tahanan khusus. Di ruang interogasi, ia duduk dengan mata kosong. 2 petugas mulai menyiapkan berkas. Salah satu dari mereka berkata, "Kami akan mulai dari catatan keuangan. Tapi jika Anda bersedia kerjasama, kami bisa pertimbangkan pengurangan tuntutan." Darman hanya menggeleng pelan. "Semua yang saya bangun, semuanya sia-sia." Petugas di sebelahnya mengangkat alis. "Karena mal ditutup." "Bukan," jawab Darman pelan. "Karena saya terlalu percaya bahwa kemewahan bisa menyembunyikan dosa." Ia menutup matanya. "Dan saya terlalu angkuh untuk menyadari bahwa yang saya injak bukan cuma tanah, tapi harga diri orang lain." Di luar mal, mobil-mobil dinas mulai meninggalkan lokasi satu persatu. Para petugas yang tersisa mulai menurunkan alat pengamanan, memasang garis pembatas, dan menutup jalur akses. Namun Maya masih duduk di kursi kayu itu, di samping wanita tua yang kini sudah tertidur dengan kepala bersandar pada dinding. Roti di tangannya sudah dingin, tapi belum disentuh. Ia tidak lagi melihat bangunan itu sebagai tempat yang megah. Baginya, tempat itu adalah simbol, cermin besar tempat manusia saling menilai, menertawakan, merendahkan. Ia pernah ada di antara tawa itu. Ia pernah dipaksa keluar karena tak memenuhi standar visual yang mereka terima. Tapi hari ini, ia kembali masuk, dengan wajah yang sama, tapi nyawa yang lebih kuat. Karena ia tahu, dunia tidak akan berubah karena satu gedung ditutup. Tapi ia bisa menjadi satu titik yang membuat gedung-gedung lain mulai bertanya, apakah benar mereka berdiri di atas fondasi yang bersih? Atau hanya ket mewah yang menutupi bangkai kesombongan? Tepat jam 10 malam, lampu utama mal padam total. Seluruh listrik dimatikan. Dan dari kejauhan, hanya satu siluet yang terlihat berdiri, di bawah cahaya bulan separuh. Maya, masih dalam kaos robek dan sandal tipis. Tapi kali ini, tak ada satupun yang berani mengusirnya. Karena tempat yang dulu menolaknya, kini tunduk diam di hadapannya. Pagi harinya, langit Jakarta belum benar-benar cerah. Awan kelabu masih menggantung rendah, seolah menahan hujan yang tinggal menetes. Udara dingin menyelimuti bangunan-bangunan tinggi yang mulai beraktivitas. Namun satu gedung masih tertutup rapat. Mal mewah yang semalam menjadi perbincangan seluruh negeri. Berita sudah tersebar kemana-mana. Di televisi, di radio, dan tentu saja di media sosial. Wartawan berkumpul di luar pagar, membawa kamera dan mikrofon, saling dorong, menunggu satu persatu informasi terbaru muncul dari balik garis polisi yang melintang di pintu masuk. Sebuah headline muncul di layar televisi pagi itu. Penutupan mendadak mal megah. Dugaan pencucian uang dan penghinaan pengunjung tak dikenal. Namun yang lebih mengejutkan bukan soal malnya, tapi munculnya satu nama kecil yang mulai disebut-sebut di ruang publik, meski belum sepenuhnya jelas siapa dia. Maya. Itulah nama yang muncul dari mulut beberapa petugas.
Nama yang dibisikkan dengan takzim oleh salah satu staf kementerian yang sempat ditemui wartawan. Nama yang muncul di log pengaduan investigatif internal sejak 6 bulan lalu, tapi disimpan rapat-rapat. Di rumah tahanan khusus, Darman Kusuma tak tidur semalaman. Ia duduk di lantai sel tahanan, matanya kosong menatap dinding. Tangannya gemetar, menggenggam sisa foto yang ia minta agar tidak disita. Foto lama, dari masa yang sudah jauh. Masa saat ia bukan siapa-siapa. Seorang petugas datang mengantar sarapan pagi. Darman menoleh. Bisa minta kertas dan pena? Petugas itu ragu. Untuk apa, Pak? Saya ingin menulis. Di tempat berbeda, di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, seorang pria tua mengenakan sarung dan baju koko lusuh duduk di kursi rotan reot. Ia baru saja selesai salat subuh. Di pangkuannya, sebuah foto sobek yang dibingkai kaca bening. Foto itu adalah foto yang sama dengan yang dimiliki Maya dan Darman. Ya, pria tua itu, ayah Maya. Ia tidak pernah muncul di mall semalam. Ia tidak suka tempat ramai. Tapi ia tahu segalanya. Ia tahu anak gadisnya pergi bukan untuk belanja, tapi untuk memperjuangkan sesuatu. Saat Maya pulang malam itu, ia hanya duduk diam di teras. Tak bertanya, tak menuntut, tapi matanya berkaca-kaca saat Maya bersimpuh dan menyandarkan kepala di pangkuannya. Kembali ke mall, investigasi masih berlanjut. Tim audit membuka lebih dari 20 rekening yang selama ini tersembunyi di balik nama-nama perusahaan fiktif. Beberapa tenan ternama ternyata hanya kedok. Mereka digunakan untuk mencatat transaksi palsu, menarik dana dari luar negeri, dan mencuci uang hasil bisnis haram. Yang lebih mengejutkan, nama-nama yang muncul dalam transaksi itu bukan hanya milik Darman. Ada nama-nama lain, termasuk beberapa tokoh besar yang selama ini terlihat bersih di mata publik. Mall itu hanyalah pintu pertama. Pagi itu, Maya datang kembali ke mall, bukan untuk menonton kekacauan, tapi untuk menemui satu orang. Di ruang pengawasan, Risa duduk menunduk. Ia sudah diberi sanksi administratif, tapi belum ada keputusan hukum. Wajahnya sembab. Seragamnya sudah diganti dengan pakaian biasa. Rambutnya tidak lagi disanggul rapi. Ia terlihat seperti wanita biasa, tanpa perisai mewah yang selama ini membungkus mulut kasarnya. Saat Maya masuk, Risa menoleh pelan. Ia langsung berdiri, lalu buru-buru menunduk. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Maya tidak menjawab. Ia menarik kursi dan duduk di hadapan Risa. Kamu ingat, waktu kamu bilang, tangan ini kotor. Maya mengangkat tangan kanannya. Tangan ini pernah masak untuk ayahku. Pernah cuci luka adikku. Pernah bantu gendong anak tetangga yang jatuh dari sepeda. Kamu pikir aku malu? Risa menangis pelan. Kamu cuma ikut arus. Potong Maya pelan. Kamu cuma jadi bagian dari sistem yang diajarkan bahwa yang layak itu yang kelihatan mahal. Bahwa yang pantas dihormati itu yang bisa beli. Tapi kamu lupa, ada orang-orang yang tidak bisa beli, tapi bisa melihat. Risa menunduk lebih dalam. Maya berdiri. Aku tidak akan bawa ini ke hukum. Tapi aku harap, mulai hari ini, kamu tidak lagi menilai orang dari tampangnya. Risa terisak. Terima kasih. Aku benar-benar minta maaf. Maya melangkah keluar. Di balik pintu, ia berhenti sejenak, lalu berbisik lirih. Dulu aku juga pernah sombong, sampai hidup mengajarkanku cara memeluk luka dengan kepala tegak. Di luar gedung, sekelompok remaja berdiri memandangi mall dari kejauhan. Mereka bukan siapa-siapa. Pakaian mereka biasa. Sepatu mereka lusuh. Tapi satu dari mereka menunjuk ke arah koridor utama dan berkata, "Itu dia, cewek yang bikin mall ini tutup." Yang lain mengangguk. Gokil. Ya, cuma pakai baju robek. Bisa bikin satu kota diam. Maya melangkah melewati mereka tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya, mereka yang biasanya memalingkan wajah dari orang lusuh, kini menatapnya lama dengan rasa hormat yang tak bisa dijelaskan. Karena hari itu,
Jakarta melihat satu hal yang selama ini mereka lupakan. Bahwa kekuatan bukan hanya soal uang atau jabatan, tapi tentang siapa yang tetap berdiri saat semua pintu ditutup. Jakarta kembali sibuk, seolah tidak terjadi apa-apa. Mal-mal lain masih buka, toko-toko masih beroperasi. Orang-orang kaya masih berlalu lalang dengan tas belanja dan langkah percaya diri. Sopir-sopir pribadi masih membuka pintu mobil mewah. Tapi satu mal tetap sunyi. Tak ada suara dari dalam. Hanya garis polisi dan tulisan besar di depan pintu kaca. Ditutup sementara untuk proses hukum. Dan semua itu berawal dari satu langkah kecil. Langkah seorang wanita dengan kaos robek. Langkah yang tidak diterima, tapi justru mengguncang tiang kemegahan yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Hari itu, langit kembali mendung. Angin membawa hawa hujan sejak pagi. Dan seperti pertanda, tetes-tetes kecil mulai turun saat Maya berdiri di pelataran kantor kementerian. Ia datang bukan dengan mobil dinas, tapi naik angkutan umum, lalu berjalan kaki beberapa ratus meter. Kaosnya masih sama, lusuh, tapi bersih. Rambutnya dikuncir rendah. Ia tidak memakai alas kaki mewah. Hanya sandal yang bagian depannya sudah mulai mengelupas. Beberapa pegawai kementerian yang mengenalnya dari berita menatap dari kejauhan. Ada yang berbisik. Ada yang menunduk malu karena pernah ikut tertawa di belakang layar. Tapi Maya tidak peduli. Ia tidak datang untuk dipuji. Ia datang untuk menandatangani berkas laporan terakhir. Di ruang tunggu, seorang ibu muda mengenakan blazer putih duduk bersama anak kecil yang tertidur di pangkuannya. Ibu itu melirik Maya pelan, lalu menunduk. Tapi beberapa menit kemudian, ia mendekat. "Maaf, ini benar Mbak Maya, ya?" Maya menoleh, mengangguk sopan. Ibu itu menarik napas dalam. "Saya cuma mau bilang terima kasih. Suami saya dulu kerja di salah satu tenan palsu itu. Dia selalu cerita kalau mereka diminta manipulasi nota. Tapi dia takut ngomong." Maya hanya tersenyum samar. Sekarang dia sudah berani melapor. Karena Mbak. Anak kecil di pangkuan ibu itu mulai terbangun. Ia mengusap matanya dan menatap Maya lama. "Bunda, itu beneran orangnya? Yang bisa bikin gedung raksasa ditutup?" Maya tersenyum, lalu mengangguk pelan. "Gedungnya besar, tapi yang lebih besar, kebenaran." Sementara itu, di dalam rumah tahanan, Darman Kusuma masih menulis di balik jeruji. Kertas-kertas berserakan di meja kecilnya. Beberapa surat tertuju untuk pengacaranya. Beberapa lainnya tidak bertuan. Namun satu surat, ia tulis dengan tangan kiri. Surat itu berisi kalimat yang tidak panjang. "Jika saya dulu memilih untuk mendengar, bukan menilai, mungkin semuanya tidak akan sampai sejauh ini. Saya menyesal bukan karena mal saya ditutup, tapi karena saya tidak mampu melihat cahaya dalam seseorang. Hanya karena ia tampak redup di mata saya." Ia tidak menandatangani surat itu. Ia hanya menyelipkannya ke dalam buku usang yang sudah menguning. Sore menjelang, hujan turun deras. Maya berjalan di trotoar panjang yang membelah jalan utama kota. Kendaraan melaju cepat. Cipratan air memenuhi udara. Tapi ia tetap berjalan. Tapi tidak gentar. Di tangannya tergenggam sebuah map coklat. Di dalamnya, laporan akhir yang telah ditandatangani. Tugasnya selesai untuk hari ini. Di lampu merah, ia berdiri di bawah jembatan penyeberangan. Seorang pria tua penjual tisu menyodorkan dagangannya. 1.000, Mbak. Maya merogoh saku celananya, mengeluarkan uang 10.000 dan memberikannya tanpa meminta kembalian. Pria itu menatapnya lama, lalu sambil tersenyum, berkata, "Saya tahu kamu." Maya terdiam. "Kamu yang bikin orang-orang penting itu gemetar." Ia hanya tertawa kecil. "Saya bukan siapa-siapa, Pak. Hanya orang biasa." "Tapi kamu berani," kata si penjual tisu. Dan kalimat itu, meski sederhana, menembus jauh ke dalam. Bukan karena pujian, tapi karena pengakuan dari orang yang selama ini paling tak dianggap, seperti dirinya. Malam itu,
Berita kembali bergulir. Pihak kementerian menyatakan bahwa proses hukum atas mal yang ditutup akan masuk tahap kedua, pengungkapan jaringan pemodal gelap, dan bahwa semua itu bermula dari laporan seorang wanita tak dikenal, yang identitasnya tidak mereka umumkan secara resmi. Namun publik sudah tahu, Maya adalah nama yang kini diingat, bukan karena ia membalas, tapi karena ia datang, diam-diam, dan pulang dengan martabat yang tidak mereka sangka ada. Dan di saat dunia terus bergerak, Maya duduk di tepi kasur di rumah kecilnya. Di sampingnya, ayahnya tidur pulas. Di meja, ada 2 mangkuk mie instan dan sepasang sandal yang masih basah karena hujan. Ia menyelimuti ayahnya pelan, lalu duduk sendiri dalam hening. Dan dalam hati, ia berbisik, "Aku tidak akan pernah lupa bagaimana rasanya diusir hanya karena aku tidak pantas dilihat." Karena hari itu, ia tidak hanya menutup mal, ia membuka mata banyak orang, bahwa nilai seseorang tidak pernah bisa dinilai dari label di bajunya. Pagi yang cerah menyambut kota Jakarta keesokan harinya. Langit bersih seperti dicuci hujan semalam. Jalanan masih ramai, seperti biasa, tapi di satu sisi kota, tepat di depan gerbang besar sebuah sekolah negeri, suasana berbeda terasa. Anak-anak berseragam putih biru berlarian masuk ke gerbang dengan riang. Suara bel belum berbunyi, namun guru-guru sudah berjaga di pintu. Tak jauh dari situ, seorang wanita duduk di bawah pohon trembesi, mengenakan pakaian sederhana dan sandal baru. Di pangkuannya, sebuah buku catatan yang penuh coretan. Itu Maya. Ia duduk sendirian, tapi tidak tampak sendiri. Di hadapannya berdiri beberapa guru, termasuk kepala sekolah. Mereka sedang berdiskusi, raut wajah mereka antara kagum, malu, dan tak percaya. Karena wanita yang mereka tolak bantuannya tahun lalu, karena tidak membawa surat domisili lengkap, ternyata bukan hanya kembali, tapi datang membawa program bantuan untuk sekolah tersebut. Dana pembinaan karakter, renovasi perpustakaan, dan program literasi untuk siswa kurang mampu. Dari siapa? Tidak atas nama Maya, tapi atas nama anonim, lembaga fiktif yang sengaja ia dirikan dari sisa dana kompensasi yang ia tolak dari pemerintah. Ia tidak ingin dikenang. Ia hanya ingin memastikan, anak-anak yang dulunya pernah seperti dirinya, tak lagi dilecehkan saat mereka meminta sesuatu yang pantas. Beberapa kilometer dari sana, suasana ruang tahanan Darman Kusuma lebih sunyi dari biasanya. Ia tidak lagi banyak bicara. Tidak minta pengacara setiap hari, tidak menghubungi anak buah. Ia hanya duduk, membaca, dan menulis. Hari ini, ia menerima tamu istimewa. Bukan pejabat, bukan keluarga, tapi seorang pria tua berpakaian sederhana dengan peci abu-abu dan baju koko putih yang tampak bersih. Ayah Maya. Darman tertegun saat pria itu masuk. Butuh beberapa menit sebelum ia sanggup membuka mulut. "Bapak." Pria tua itu duduk perlahan di seberangnya, menatap dengan mata teduh. "Aku tidak datang untuk menghakimi," katanya pelan. "Aku datang karena aku tahu rasa sesal yang kau bawa tidak bisa dihapus oleh siapapun." Darman menunduk, suaranya serak. "Saya tidak pernah tahu anakmu akan jadi seperti itu." "Dan itulah masalahnya," jawab sang ayah. "Kalian hanya tahu siapa yang pantas setelah mereka menjadi sesuatu." Ruangan itu sunyi lama. Darman menatap ke lantai. "Aku kehilangan segalanya." "Bukan segalanya," jawab pria tua itu. "Masih ada waktu untuk membuat orang lain tidak mengulang salahmu." Di sisi lain kota, Maya berjalan di sepanjang gang sempit tempat ia dulu tinggal saat masih kecil. Rumah-rumah berdinding triplek dan seng berderet rapat. Anak-anak kecil bermain di genangan air, berteriak riang tanpa peduli dunia luar. Seorang wanita separuh baya keluar dari pintu rumah dan tertegun saat melihat Maya. "Ya ampun, Maya." Maya tersenyum, mengangguk. Wanita itu segera memeluknya. "Kamu sekarang terkenal ya? Muncul di berita." Maya menggeleng pelan. "Aku cuma jadi alat, Bu." Mereka duduk di teras rumah kecil itu. Maya membuka tas kain yang ia bawa, mengeluarkan beberapa buku tulis,
alat gambar, dan 2 set sepatu baru untuk anak-anak. Ibu masih ngajar ngaji sore. Iya, tapi kadang anak-anak gak punya buku, gak punya sepatu. Maya menatap mata wanita itu. Sekarang sudah punya. Mereka tersenyum bersama. Dan dari sudut gang, seorang anak perempuan muncul dengan rambut dikepang 2 dan pipi kotor. Ia mengenakan sepatu baru, dan tersenyum sambil melambaikan tangan. Sore harinya, Maya berdiri di tepi jembatan layang, memandang lalu lintas kota dari ketinggian. Rambutnya ditiup angin. Di tangannya, selembar surat tanpa kop resmi. Isinya hanya 3 kalimat. Kami ingin Anda mengisi kursi pembicara dalam Forum Nasional Kesetaraan Sosial. Anda tak harus bicara sebagai tokoh, tapi sebagai manusia yang telah membangunkan banyak orang dari tidur panjangnya. Ia melipat surat itu, menyelipkannya ke saku. Ia tidak tahu apakah ia akan datang. Baginya, langkah paling tinggi bukanlah ketika dunia melihatnya, tapi saat ia bisa berdiri tegak, meski sebelumnya pernah dijatuhkan. Dan hari itu, ia memakai sepatu baru, bukan untuk bergaya, tapi sebagai lambang dari langkah-langkah berikutnya, yang akan ia tempuh untuk orang lain. Langit senja menggantung indah di atas kota. Jakarta terlihat berbeda hari itu. Udara terasa lebih ringan, lebih jujur, seolah beban panjang yang selama ini disembunyikan di balik tembok kaca dan gedung pencakar langit, telah dilepaskan. Di ruang utama Gedung Kesetaraan Nasional, sebuah forum bergengsi tengah berlangsung. Para undangan berdatangan dengan pakaian formal, jas dan kebaya terbaik. Di barisan depan, duduk tokoh-tokoh penting, menteri, aktivis, ekonom, akademisi, dan perwakilan dari negara-negara tetangga. Tapi bukan mereka yang ditunggu-tunggu. Bukan pidato pejabat. Bukan paparan ahli. Semua orang datang untuk menyaksikan seseorang yang beberapa waktu lalu muncul di layar televisi dengan kaos robek dan rambut acak-acakan, berdiri di atas panggung. Maya. Namun ketika panitia mengumumkan bahwa Maya menolak hadir, ruangan itu menjadi sunyi. Ketua acara menjelaskan dengan suara pelan bahwa Maya telah menulis sepucuk surat. Surat itu tidak panjang, tapi diminta dibacakan di hadapan semua hadirin. Surat itu dibuka, dan isi suaranya menyelinap ke setiap hati. Saya datang bukan untuk disambut. Saya masuk ke mall bukan untuk membuat orang sujud. Saya hanya berdiri, karena saya lelah ditertawakan oleh dunia yang terlalu cepat menilai tanpa mengenal. Jika sekarang dunia memanggil saya, maka biarlah saya tetap berdiri di antara mereka yang masih terpinggirkan. Sebab di sanalah saya lahir. Dan saya tidak akan pergi hanya karena dunia baru mulai melirik. Saya bukan simbol. Saya bukan pahlawan. Saya hanya ingin dunia berhenti menilai pakaian, dan mulai melihat luka. Sorak tidak meledak. Tidak ada tepuk tangan panjang. Tapi yang terdengar adalah isakan tertahan. Karena di ruangan mewah itu, akhirnya semua tunduk, bukan karena gelar, tapi karena kejujuran. Sementara itu, Maya berjalan pelan di trotoar panjang yang mengarah ke halte bus kota. Ia memakai kemeja longgar, celana bahan tua, dan sandal baru yang kini mulai menghitam karena debu. Di sampingnya, seorang anak laki-laki berjalan sambil memegang tangannya. Anak tetangga yang ia ajak ikut ke taman baca sore itu. Di tangannya tergenggam 2 buku cerita dan 1 pensil pendek yang ujungnya baru saja ia raut. "Teh Maya," kata si anak. "Besok aku mau pinjem buku yang gambar sapi ya." Maya tertawa kecil. "Yang sapi warnanya merah?" "Iya," jawab si anak antusias. "Oke, tapi kalau kamu rajin bantu ibu cuci piring di rumah." Anak itu mengangguk penuh semangat. Dunia kecil mereka, sederhana, tapi lebih jujur dari panggung manapun. Di sebuah rumah tahanan, Darman Kusuma berdiri menghadap jendela kecil yang dihalangi besi. Di tangannya, sebuah surat balasan yang ditulis oleh Maya. Tidak ada kata benci. Tidak ada kalimat menghukum. Hanya 1 kalimat yang membuat dada Darman terasa penuh. Yang paling mahal di dunia bukan gedung, tapi kesempatan kedua. Pakailah baik-baik sebelum tidak ada lagi yang tersisa. Darman menutup mata.
Untuk pertama kalinya, ia menangis. Di mal yang pernah menjadi tempat kekuasaan palsu berdiri, renovasi dimulai. Pemerintah memutuskan bahwa gedung itu tidak akan dibongkar, tapi akan diubah total menjadi pusat pelatihan kerja, ruang usaha mikro, dan